叶问。Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Gracie Film. Kali ini Mimin akan ngebahas alur cerita dari film Ip Man. Film ini mengisahkan seorang master bela diri di kota Foshan, Cina. Ia adalah sosok pria yang sederhana dan tidak pernah pamer atas keahlian bela diri yang ia punya. Dan ia mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsanya. Film dibuka dengan menayangkan di salah satu bagian kota Foshan pada tahun 1935. Terlihat banyak klub-klub bela diri di kota Foshan. Scene berpindah pada rumah yang sangat megah. Rumah ini adalah rumah Master Yip, seorang yang sangat master bela diri di kota Foshan. Ia didatangi oleh Master Liu, seseorang yang juga ahli bela diri yang baru membuka klub bela diri di kota Foshan. Master Liu hendak mengajak Master Yip untuk latihan bela diri Wing Chun, karena ia ingin menguji kehebatan bela dirinya. Ada seorang pemuda memanjat tembok rumah Master Yip. Ia hendak mengambil layangannya yang menyangkut di batang samping pekarangan rumah Master Yip, tepat di depan jendela. Ia melihat bagaimana Master Liu dan Master Yip berduel seru. Ia melihat berulang kali Master Liu terjatuh. Duel ini dimenangkan oleh Master Yip. Sambil pamit pulang, Master Liu berpesan kepada Master Yip untuk tidak membocorkan hal ini kepada siapapun. Scene berpindah di salah satu restoran. Ternyata seorang pria yang melihat adegan duel tadi membuka kartu kepada teman-temannya bagaimana Master Yip mengalahkan Master Liu. Si pria ini mempunyai seorang kakak yang rajin, sangat berbeda dengan dia yang hanya hobi bermain layangan. Datanglah Master Yip ke restoran tersebut hendak menemui temannya yang bernama Tuan Kuan. Kemudian adegan diperlihatkan di perguruan Master Liu. Master Liu berjalan sambil minum teh melihat aktivitas murid-muridnya yang sedang latihan. Ia terkejut karena salah satu anak muridnya mengatakan kepadanya bahwa ia telah dikalahkan Master Yip. Master Liu bertanya dari mana berita itu ia dapatkan. Anak muridnya berkata dari Yuan. Yuan adalah seorang pria yang menyaksikan duel Master Yip dan Master Liu. Master Liu mendatangi Yuan dan ia pun marah-marah bagaimana reputasinya sebagai guru bela diri akan hancur jika ia ketahuan dikalahkan oleh Master Yip. Yuan merasa benar karena ia melihat sendiri adegan itu. Yuan pun mencari Master Yip di lantai atas. Semua orang mengikuti Yuan termasuk Master Liu. Yuan mencari kebenaran, meminta Master Yip menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tapi Master Yip tidak mau membuka kartu dan masa pun bubar. Di kediaman Master Yip kembali melanjutkan obrolan dengan Tuan Kuan. Ia memberikan uang kepada Tuan Kuan untuk melancarkan bisnisnya. Dan ia meminta bagi hasil jika bisnisnya berhasil. Datanglah kakak Yuan yang bernama Lin mengajak Master Yip untuk melatihnya. Istri Master Yip geram melihat hal itu karena setiap hari Master Yip selalu kedatangan orang untuk berlatih bela diri sehingga Master Yip tidak ada waktu untuk bersama anaknya. Keesokan harinya datanglah serombongan orang ke kota Foshan yang hendak mencari tempat bela diri. Ternyata rombongan orang tersebut ingin menunjukkan kehebatannya di tempat bela diri tersebut. Beberapa pengajar bela diri berhasil dikalahkan dan mereka pun merasa puas. Mereka pun makan di sebuah kedai dan menertawakan kebodohan para pengajar di kota Foshan. Dan ternyata mereka melakukan hal ini karena mereka akan membuka tempat bela diri juga. Penjual di kedai itu mengatakan jika ia belum seberapa ilmunya dibandingkan Master Yip. Kemudian mereka mengajak massa untuk menuju ke rumah Master Yip menyaksikan duel melawan Master Yip. Master Yip menolak untuk diajak berduel, tapi lelaki sombong ini tetap memaksa diri. Bahkan ia mengejek Master Yip sehingga istri Master Yip mengizinkan mereka untuk berduel. Dan akhirnya orang itu pun pulang dengan kekalahan. Pada tanggal 7 Juli 1937, Jepang menguasai Cina sehingga banyak penduduk yang mati kelaparan. Populasi penduduk di kota Foshan pun menyusut dari 300.000 menjadi 70.000. Rumah Master Yip juga disita dan dijadikan markas besar Jepang, sehingga Master Yip dan keluarganya menjadi tunawisma dan menjadi miskin. Saking miskinnya ia menjual arlojinya untuk ditukarkan dengan 1 kilogram beras. Karena tidak ada uang, Master Yip mencari pekerjaan ke sana kemari.
Akhirnya ia diterima di pekerjaan penambangan batu bara. Ternyata Lin dan beberapa master bela diri dipekerjakan di sana. Saat jam istirahat, karyawan diberi makan ubi rebus. Master Yip tidak memakan ubinya karena ia akan membawanya untuk keluarganya di rumah. Lin yang tahu hal itu membagi ubinya untuk dimakan berdua. Lin pun kehilangan kotak besinya. Ketika ia hendak mencari, datanglah tentara Jepang yang dipimpin Kolonel Sato bersama penterjemahnya yang merupakan orang Cina yang juga merupakan penduduk Foshan. Kolonel Sato menawarkan kepada para pekerja, adakah yang akan bertarung dengan Jepang dalam hal bela diri? Siapa yang menang akan mendapatkan sekantung beras. Lin menjadi orang pertama yang bersedia, diikuti 2 pegawai lainnya. Mereka bertiga pun dibawa di suatu tempat untuk bertarung. Di sana terlihat Master Liu sedang bertarung dengan Jepang. Karena menang, ia pun mendapat sekantung beras. Karena Jepang dapat dikalahkan Master Liu, maka Jenderal Maura, si pemimpin tentara Jepang, turun tangan menghadapi Lin dan teman-temannya. Lin dan teman-temannya dapat dikalahkan Jenderal Maura. Kedua temannya sudah mengaku kalah karena melihat Lin muntah darah. Tapi Lin nekat menyerang Jenderal Maura dari belakang. Lin pun sempat meludahi Jenderal Maura, dan akhirnya ia pun tewas di tangan Jenderal Maura. Keesokan harinya Master Yip kembali bekerja di penambangan batu bara. Ia menemukan kotak besi kepunyaan Lin. Ia pun mencari keberadaan Lin, tetapi tidak ada satu pekerja pun yang tahu keberadaan Lin. Kolonel Sato dan tentara Jepang datang kembali untuk menawarkan siapa yang akan bertarung bela diri lagi untuk mendapatkan sekantung beras. Karena Master Yip hendak mencari Lin, ia pun ikut dalam duel bela diri melawan Jepang, disusul teman-temannya yang lain. Di sana terlihat kembali Master Liu sedang bertarung dan memenangkan pertandingan. Ia mendapatkan sekantung beras. Master Liu menawarkan diri untuk bertarung melawan 3 orang Jepang. Permintaan itu pun dikabulkan Jenderal Miura. Master Liu pun mengakui kekalahannya. Ia mengambil berasnya tadi. Tapi Kolonel Sato menembaknya dengan dalih karena sudah kalah, maka ia tidak berhak mendapatkan beras. Jenderal Miura marah besar kepada Kolonel Sato. Hal ini pun menyulut kemarahan Master Yip sehingga ia mau berduel langsung melawan 10 orang. Dengan mudahnya Master Yip mengalahkan mereka. Master Yip mendapatkan 10 kantung beras. Ia sama sekali tidak menyentuhnya. Ia hanya membawa sekantung beras kepunyaan Master Liu dan ia berikan kepada keluarga Master Liu. Kemudian Master Yip pulang ke rumah. Ia membawa ubi rebus jatah makan siang di tempat dia bekerja dan dia berikan kepada istrinya. Istrinya yang melihat tangannya penuh dengan luka pun curiga dan ia pun mengobati luka tersebut. Scene beralih di suatu tempat di tengah hutan, di mana ada seorang pria yang sok jagoan pada awal-awal tadi. Ia menghadang mobil yang membawa banyak beras. Ia dan teman-temannya beraksi ke pabrik milik Tuan Kuan. Ia hendak meminta uang, tapi Tuan Kuan tidak mau memberinya. Anak Tuan Kuan mencari Master Yip untuk meminta tolong. Akan tetapi ketika Master Yip datang, pria tersebut telah pergi. Karena merasa terancam, anak Tuan Kuan dan para pegawai pabrik meminta diajarkan bela diri kepada Master Yip. Akhirnya mereka pun diajarkan Master Yip bela diri. Di tempat lain, Jenderal Miura menantikan kedatangan Master Yip, tapi Master Yip tak kunjung datang. Kolonel Sato dan penterjemahnya datang ke rumah Master Yip. Tapi Master Yip berhasil melarikan diri dibantu oleh sang penterjemah bahasa, yang ternyata dulunya adalah temannya Master Yip. Ia menyembunyikan Master Yip dan keluarganya di rumahnya. Ia pun disiksa oleh Kolonel Sato karena tidak berhasil menemukan Master Yip. Master Yip menyuruh istri dan anaknya untuk meninggalkan Foshan dan pindah ke Hong Kong. Scene berpindah di pabrik milik Tuan Kuan. Pria yang pernah datang meminta uang pada waktu itu pun kembali lagi. Kali ini kedatangan mereka dihadang oleh anak Tuan Kuan dan para pegawainya. Mereka merasa yakin bisa melawan rombongan penjahat itu. Tapi karena ilmunya masih terlalu dini, jadi mereka kalah. Untungnya ada Master Yip, sehingga para penjahat itu bisa dikalahkan. Salah seorang penjahat itu adalah Yuan, adiknya Lin. Master Yip memanggil Yuan, dan ia memberikan kotak besi peninggalan kakaknya. Dan Master Yip mengatakan kalau kakaknya telah meninggal. Yuan pun membuka kotak itu, ternyata isinya adalah layangan kepunyaan Yuan. Yuan pun terharu dan menangis. Kolonel Sato pun mendatangi pabrik Tuan Kuan, mencari keberadaan Master Yip. Master Yip pun datang menyerahkan diri agar Tuan Kuan dan karyawannya tetap aman.
Jenderal Miura memberikan kesempatan kepada Master Yip untuk mengajarkan bela diri kepada tentara Jepang. Master Yip menolak dan ia malah mengajak untuk bertarung daripada harus mengajarkan ilmu bela diri kepada tentara Jepang. Master Yip pun dibawa oleh tentara Jepang ke markasnya. Master Yip berpesan kepada Tuan Kuan untuk membawa anak dan istrinya ke Hong Kong. Adegan selanjutnya terjadi percakapan antara Kolonel Sato dan Jenderal Miura. Jenderal Miura berpesan kepada Kolonel Sato, apabila dalam pertandingan nanti ia kalah, maka ia menyuruh Kolonel Sato menembak Master Yip. Kemudian Jenderal Miura mendatangi Master Yip sembari mengantarkan makanan. Tapi Master Yip menolak dan tidak memakannya. Sesuai dengan permintaan Master Yip, Tuan Kuan membawa anak dan istri Master Yip keluar dari Foshan untuk dibawa ke Hong Kong. Hari pertandingan pun dimulai. Master Yip dibawa oleh tentara Jepang menuju turnamen. Di sana Jenderal Miura telah menunggu lebih dulu. Pertandingan ini disaksikan oleh khalayak ramai. Dengan rasa emosi, Master Yip berhasil mengalahkan Jenderal Miura yang dihajar habis-habisan. Jenderal Miura terduduk dan semua penonton pun bersorak gembira. Tidak lama kemudian, Kolonel Sato menembakkan pistol ke arah Master Yip dan ternyata tepat mengenai pundak kirinya. Ternyata Tuan Kuan, istri dan anak Master Yip menyaksikan pertandingan tersebut. Master Yip beserta anak dan istrinya dibawa keluar dari kota Foshan. Dan film pun selesai.